kita mau maling, bismillah dulu. Mau pegang istri yang bukan mahram kita, bismillah dulu agar menjadi nilai ibadah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dikala kita lagi taat, bahkan dikala kita lagi maksiat sekalipun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang paling besar yang sampai saat ini masih kita nikmati, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa nikmat iman dan Islam ini bisa dikatakan nikmat yang paling besar? Karena tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah lepasnya iman dan Islam kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita tetap terjaga dalam diri kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata para ulama, puncaknya kenikmatan itu adalah ketika kita meninggal membawa iman dan Islam. Baik para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat tersebut, mari kita jadikan setiap amalan kebaikan kita di dunia ini menjadi nilai ibadah. Menjadikan amalan dunia bisa menjadi nilai amalan akhirat. Seperti sapu-sapu, ngepel, menggunting rumput alias ngarit gitu. Itu bisa menjadi nilai ibadah. Dengan bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan sisipkan setiap aktivitas kebaikan kita dengan membaca basmalah. Dan setiap apa yang kita lakukan membaca basmalah, maka akan menimbulkan barokah atau berkah. Sehingga apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Mau nyapu bismillah dulu, mau ngepel bismillah dulu, mau gunting rumput alias ngarit ya bismillah dulu. Insyaallah itu akan menjadi nilai ibadah. Tapi ingat, hal-hal yang baik bukan berarti serta-merta setiap kita membaca basmalah bisa menilai ibadah, bisa bernilai menjadi barokah. Tidak. Seperti hanya perkara yang haram itu diharamkan untuk membaca basmalah. Misalkan kita mau maling, bismillah dulu. Mau pegang istri yang bukan mahram kita, bismillah dulu agar menjadi nilai ibadah. Tidak. Karena hal yang makruh saja itu tidak boleh mengucapkan basmalah, apalagi yang haram. Oleh karena itu basmalah bismillahirrahmanirrahim diucapkan ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik. Mau menulis bismillah dulu, kemudian mau membaca bismillah dulu, membaca buku bismillah dulu, apalagi membaca Al-Quran. Selain bismillah, sisipkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diakhiri nanti setelah selesai dengan ucapan hamdalah. Insya Allah amalan kita menjadi nilai ibadah. Maka jadikan amalan dunia yang kita lakukan menjadi amalan akhirat. Tetapi yang dikhawatirkan, yang jangan sampai terjadi itu justru amalan akhirat itu malah menjadi amalan dunia dan malah tidak menjadi amalan akhirat dan tidak berbuah pahala, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salat itu kan bentuk ibadah itu banyak.
kemudian zakat, puasa yang kita lakukan hari ini, itu bisa jadi tidak bernilai ibadah, bahkan tidak membuahkan pahala. Kenapa bisa seperti itu? Saya teringat syair yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal kemudian amalnya tidak didasari dengan ilmu, la tuqbalu, maka ditolak. Artinya apa? Bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, berbentuk ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itu harus didasari dengan ilmu. Puasa pun ada ilmunya, sholat pun ada ilmunya. Bahaya ketika kita melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Contoh, ketika kita mau sholat, tidak tahu ilmu sholat, maka kita akan seenaknya sholatnya. Lagi malas-malasnya sholat duhur 2 rakaat saja, lagi malas-malasnya sholat subuh 1 rakaat, kumaha manehanana we gitu ya. Tidak bisa seperti itu, karena ada syariat, ada tata cara, ada ilmunya. Maka oleh sebab itu, sehingga kemudian ilmu itu sangat penting sekali bagi kita semua. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, utslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Waktunya nuntut ilmu itu panjang sekali. Dari sejak lahir, interval waktunya itu dari sejak lahir sebelum kita meninggal, terus menuntut ilmu. Dan non-stop, jangan pernah berhenti. Jangan mentang-mentang sudah SMA kemudian kita tidak ngaji. Jangan mentang-mentang kita sudah kuliah kemudian kita tidak ngaji. Tetap harus ngaji, cuman metodenya yang beda mungkin. Kalau dulu waktu masih SMP, SD, mungkin metodenya di madrasah, kemudian hafalan-hafalan. Kalau sekarang ya sesuaikan waktunya dengan kesibukan kita. Tetapi yang paling penting jangan tinggalkan ngaji, karena penting sekali ngaji itu. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, terutama para peserta didik, anak-anak SMA nih, yuk kita kembali ke madrasah, kita kembali ke pesantren, kita kembali ke guru-guru ngaji kita yang dulu kita pernah ngaji di sana, di daerah-daerah kalian. Yang dulu kalian pernah ngaji di daerah tersebut, di ustadz tersebut, kalian sekarang temui kembali, ngaji lagi. Masih ingat gak? Waktu itu saya pernah nanya, terutama yang kelas 10 yang sekarang jadi kelas 11. Dulu saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Seberapa persen anak SMA yang masih ngaji? Ternyata dalam satu kelas itu hanya 2, 3, yang paling banyak 6, 7. Tidak banyak. Saya tanya, kenapa kamu gak ngaji? Capek pak, pulang sekolah jam 3, kemudian tidak ada waktu istirahat, kemudian eskul, intinya capek lah, banyak kegiatan di sekolah. Dulu kalian bilang seperti itu. Nah sekarang di masa pandemi ini kalian di rumah terus, belajar di rumah, waktunya itu dari jam 8 sampai jam setengah 12, sisa waktu masih banyak. Apakah kalian mengaji kembali? Dulu kan bilang capek, banyak kegiatan. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kamu istirahat di rumah dengan adanya pandemi ini. Nah sekarang kamu ngaji kembali nggak ke madrasah-madrasah yang dulu kamu ngaji, yang dulu kamu katakan capek, banyak kegiatan, sekarang kegiatannya dikurangi. Kan belajarnya juga dari jam 8 sampai setengah 12 kan sebentar, sisanya banyak. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mengaji? Oleh karena itu maka manfaatkan sisa waktu ini untuk mengaji, karena penting sekali. Karena ibadah kita tuh perlu ilmu. Kalau ibadah nggak perlu ilmu, kalau ibadah nggak pakai ilmu, latuk balu ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Gak bisa sembarangan, ibadah itu ada aturan mainnya. Qashar, jamak qashar, ada aturan main. Jangan mentang-mentang kemudian kita lagi malas, duhurnya di qashar. Gak bisa, ada syarat dan ketentuannya. Jangan mentang-mentang ada diri kita lagi malas, kemudian sholat subuhnya di qashar, jadi 1 rakaat, gak bisa. Maghrib jadi qashar, jadi 1 rakaat setengah pas ruku, udah beres, gak bisa. Harus ada aturan mainnya. Nah aturan mainnya itu, syariat itu bisa diketahui di pengajian, di ahlinya, di pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Maka temui mereka, belajar sama mereka tentang ilmu-ilmu agama. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita berbuah, hasilnya adalah berbuah pahala, sehingga nanti di akhirat nanti kita memiliki tabungan pahala atas apa yang telah kita lakukan di dunia selama ini. Jangan sampai kita ibadah, ternyata ibadah kita tidak sesuai syariat, karena kita tidak mau ngaji, karena kita tidak mau belajar.
Selama kita masih belajar, insya Allah ilmu Allah itu luas, banyak, ya, banyak sekali. Apalagi dalam kajian Islam itu masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Dari mulai kajian fikihnya, fikih itu banyak tentang amalan ibadah kita, ya. Kemudian dari mulai akidahnya, kemudian dari mulai akhlakul karimah. Kemudian dari mulai fadilah ketika kita melakukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan berbuah pahala apa. Termasuk puasa ini nih. Puasa ini perlu ilmunya. Kalau nggak didasari ilmunya bahaya. Bisa gimana kita puasanya nanti? Udah lemes-lemesnya duhur, buka saja nanti lanjutkan lagi puasa, kan nggak bisa gitu. Abang kena dia masih kuat tenaganya, kemudian pas waktu maghrib dia nggak berbuka. Kenapa nggak buka? Masih kuat, nanti aja jam 8. Nggak bisa. Ada aturan mainnya. Oleh karena itu maka kita sebagai umat muslim punya kewajiban yang lebih penting adalah menuntut ilmu. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya bagi kaum muslimin wal muslimat untuk menuntut ilmu agar setiap ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah, bernilai pahala, berbuah pahala. Para peserta didik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, kesimpulannya adalah kita jadikan setiap amalan dunia kita menjadi amalan akhirat dengan diselipkan baca basmalah, salawat diakhiri dengan hamdalah. Insya Allah aktivitas kita bernilai ibadah. Yang kedua, mari kita belajar ngaji kembali agar ibadah kita bernilai ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita berdasarkan ilmu. Yang ketiga, temui lagi guru-guru ngaji kita untuk belajar ilmu agama kembali agar kita sebagai umat muslim muslimat justru kita lebih tahu tentang Islam kita, tentang ajaran agama kita. Jangan sampai, mohon maaf, justru agama yang lain daripada Islam justru lebih tahu tentang Islam. Lah kita orang Islam sendiri banyak yang tidak tahunya. Nah, jangan sampai seperti itu. Solusinya adalah yuk kita ngaji kembali. Yuk kita datang lagi ke madrasah-madrasah kita. Yuk kita datang lagi ke pesantren-pesantren kita untuk belajar mengaji, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Yang paling penting dalam kajian kita kali ini adalah mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita bahas hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.